Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ini menghadapi Yusuf Mansur ini banyak juga di antara kita yang salah persepsi. Malah ada yang berpikir pesimis. Udahlah, Pak Tabrani ngomong doang buat apa gitu. Toh Yusuf Mansur tidak terpengaruh apa-apa. Bahkan juga ada yang sudah nggak mau lagi mengikuti Romongso Channel. Alasannya ya karena tidak ada progres di dalam kasus Yusuf Mansur. Ini perlu kita tegaskan kembali dan berulang-ulang. Posisi kita ini ingin menyatakan kita ini berada di mana gitu. Ketika kawan-kawan pernah datang ke Habib Rizik, itu Habib Rizik mengatakan ya dilaporkan aja terus walaupun hasilnya nggak ada gitu. Karena nanti begitu suasana politik ini berubah, itu bisa diproses semua gitu. Nah, termasuk sikap kita ini itu tampaknya nggak ada pengaruh apa-apa gitu. Memang secara langsung ya Yusuf Mansur masih cengengesan di mana-mana gitu. Tapi secara tidak langsung pengaruhnya sudah sangat besar. Pak pemirsa lihat itu di channel-channel YouTuber ini. Itu penontonnya terus bertambah dan ada sekarang ini kesamaan persepsi dari netizen kita untuk mengatakan no kepada Yusuf Mansur. Untuk mengatakan nah dia tuh penipu gitu. Lihat aja di komentar di Romong Soto. Nggak ada tuh yang berpikir positif tentang Yusuf Mansur. Itu juga di YouTuber yang lain gitu. Boleh dibandingkan nanti dengan channel resminya Yusuf Mansur di Daku Channel gitu. Itu dia nggak berani membuka komentar kepada netizen. Nggak berani dia. Kenapa nggak berani? Karena kalau dibuka tuh nggak ada yang berpikir positif tentang dia. Pasti dia tuh dimaki-maki oleh orang. Dan Yusuf Mansur tidak siap menghadapi makian itu. Jadi walaupun nampaknya dia dengan muka tembok, dia ternyata nggak sanggup juga gitu. Dan pengaruh sosial Yusuf Mansur sekarang ini, kalau istilah Tom Lembong itu, dia sedang terus mengalami biris gitu. Dia nyungsep, makin lama makin dalam. Dia mau nyalek sana, nggak ada orang yang mau. Kemana-mana sekarang orang sudah tutup pintu gitu. Itu keberhasilan. Nah, yang lebih penting lagi di tengah suasana sekarang ini, kita itu berada di mana? Berada bersama penipu, pembohong, atau bersama yang ingin menegakkan kalimatul haq, menyatakan kata-kata yang benar, prinsip yang benar gitu. Walaupun ya secara langsung pengaruhnya belum terasa. Tapi lama-lama kita bangun ini, nanti akan timbul kesadaran kolektif di antara penonton kita, netizen kita. Siapa yang benar, siapa yang salah gitu. Kalau kita kembali kepada cerita-cerita sejarah para nabi, di zaman Nabi Ibrahim itu ada juga kisah yang menarik. Yaitu bagaimana ada yang menyebut burung pipit, ada yang menyebut cicak. Bagaimana cicak ingin memadamkan api yang akan membakar Nabi Ibrahim. Kan ada ceritanya tuh. Cicak ini kan berapalah kuat tiupannya gitu. Banyak yang mencemoohkan, "Hei cicak, apa yang bisa kamu buat?" Namrud itu berkuasa. Dia nyalakan api besar, Ibrahim akan dibakar. Tapi apa kata cicak? Saya tahu saya ini kecil gitu. Tapi hembusan tiupan saya ini menyatakan di mana saya berada gitu. Bersama Ibrahim atau bersama Namrud. Itu aja. Ternyata Allah Maha Kuasa memberikan solusi bagaimana menyelamatkan Nabi Allah Ibrahim.
Nah, begitu juga sekarang menghadapi Yusuf Mansur, kita mau lihat aja siapa yang bersama kebenaran. Kadang-kadang kita lihat kiai-kiai ini kemana ini, tokoh-tokoh agama ini. Dia takut kalau diajak bercerita tentang Yusuf Mansur. Padahal kalau dia menyerang Amerika misalnya, menyerang Israel, garangnya minta ampun. Tapi menyatakan prinsip menghadapi kebatilan di depan hidungnya, dia ketakutan minta ampun. Jadi berdiri aja dia nggak berani. Kalau sekarang ini kan kita lihat, kalau ustadz-ustadz yang kondang, itu kan jelas dia berdiri. Dia tidak lagi mau bersama Yusuf Mansur. Tapi ada kiai-kiai yang ya nggak tahu ya, yang kecil-kecil, yang setengah kecil gitu, yang punya satu pesantren atau yang sedang bangun pesantren, itu nggak mau berurusan dengan Yusuf Mansur. Komentar juga nggak mau. Kami dengan Darso itu ada seorang doktor, gitu. Doktor dia nih, kita pikir dia bisa berprinsip gitu. Minimal menyatakan prinsip, ini loh menurut Al-Quran, menurut hadis. Kita minta, Ustaz tolong minta kasih kata pengantar dong. Oke, kata dibaca, oh ini Anda nggak mau kalau berurusan dengan ini. Lah, menyatakan buku-buku yang ditulis oleh Yusuf Mansur itu sesuai nggak dengan Al-Quran dan Sunnah gitu. Nggak berani dia. Sama Darso, ya udahlah, nggak usah orang-orang begitu diajak lagi gitu. Karena posisinya nggak pernah jelas. Inilah yang disebut ketika kawan-kawan tuh pernah datang ke Habib Rizik. Kita ini sekarang ingin tahu saja siapa yang masih mau menyuarakan aja, bukan kemenangan. Kalau kemenangan mah panjang lagi ceritanya, karena banyak faktor yang akan menentukan kemenangan. Tapi menyatakan sikap saja, nggak berani gitu. Waduh, kita nggak mau seperti itu. Jadi kita berurusan dengan Yusuf Mansur ini karena kecintaan kita kepada agama kita. Nggak boleh orang lain memperhinakan. Tidak boleh seorang apapun demi uang merusak sendi-sendi agama ini. Nggak boleh. Karena itu kewajiban kita. Walaupun dengan bersikap begini, ya belum tentu dimenangkan oleh publik. Belum tentu musuh itu hancur berantakan gitu. Tapi setelah 2 tahun nih kita mereview, mengungkapkan sikap kita, banyak yang menentang kita. Tapi kawan juga makin bertambah gitu. Setidaknya dilihat di Romongso Channel ini ya penontonnya bertambah, subscribernya bertambah. Yang caci maki 1-2 tentu juga masih ada gitu. Tapi juga tidak sedikit orang-orang yang pesimis. Menyatakan diri aja dia nggak mau. Coba, menyatakan prinsip aja dia nggak mau. Tidak perlu menyinggung siapa-siapa, hanya antum mengemukakan dalil-dalil bahwa cerita sedekah Yusuf Mansur itu cerita manusia sesat, cerita ajaran yang tidak ada korelasi dengan Islam. Nggak mau dia. Bahwa yang disampaikan Yusuf Mansur itu tidak begitu maksud ayat. Gitu. Itu juga nggak mau. Ini orang kalau begini ini nggak perlu kita ajak di dalam berpikir dan bermusyawarah. Nggak perlu. Walaupun gelarnya nanti tuh dia doktor, dia profesor, nggak penting. Nggak perlu itu. Karena menyatakan kebenaran itu tergantung apa yang Anda ucapkan. Mau berdiri berprinsip nggak? Soal kalah menang itu kan soal takdir ya, soal nasib. Ya, sama dalam menentukan sikap-sikap lain juga begitu. Kebenaran itu ya harus ada ukurannya. Tiba-tiba penakut banget lo berbicara gitu. Aduh, maka inilah kita lihat realitas di tengah masyarakat. Dan sekali lagi kita mengkritisi Yusuf Mansur itu adalah dalam rangka menyatakan kalimatul haq. Kita tidak mau yang disentir oleh Allah itu kepada orang-orang Yahudi atau orang Nasrani. Wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan kamu membungkus kebenaran itu dengan kebatilan. Kamu sembunyikan kebenaran
sedangkan kamu mengetahuinya. Jadi orang-orang yang tidak berani menyatakan sikapnya, ya walaupun bersikap itu belum tentu juga membawa risiko apa-apa, tapi tidak berani menyatakan sikap, kita terus terang layak mencurigainya otaknya itu terpapar virus Zionisme dan virus manusia-manusia sekuler. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.